Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Senang bisa menyapa jemaat di tempat ini. Hari ini kita akan belajar satu topik, iman yang mengalahkan tekanan atau stres. Kita akan coba dalami topik ini, how faith can overcome or how faith can beat depression or stress. Jadi bagaimana iman itu bisa mengalahkan tekanan atau depresi. Teks yang akan menjadi pengarah pada siang hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ini yang akan menjadi ayat acuan dan kita akan coba membangun pemahaman bagaimana iman yang bisa mengalahkan tekanan di dalam konteks ayat ini. Silakan Bapak Ibu membukanya 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Saya akan membaca, silakan Bapak Ibu menyimak apa yang saya bacakan. Kata-katanya demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, yang dimaksudkan Nabi Baal, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Katanya demikian, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Kalau sampai besok, pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang daripada mereka ini. Atau mereka itu, atau nabi-nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Ayat yang ketiga ini reaksi sang nabi. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kemudian sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, lalu ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, kemudian duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Artinya beban yang diberikan kepadaku cukup Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini statement daripada Elia. Lalu ia berbaring di bawah pohon itu, kemudian apa? Tertidur. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya dan berkata, Elia, bangun, makanlah. Elia melihat sekelilingnya, lalu tampak di dekat kepalanya sepotong roti bakar dan kendi berisi air. Ia pun makan dan minum, lalu tertidur lagi. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang menyentuhnya, seraya berkata, bangun, Elia, makanlah, supaya kau dapat bertahan mengadakan perjalanan jauh. Kemudian Elia bangun, lalu makan dan minum, maka ia menjadi kuat dan dapat berjalan 40 hari lamanya ke Gunung Sinai, tempat di mana Allah menyatakan diri. Nah, teks ini yang akan coba kita dalami. Rekan-rekan jemaat, kalau kita melihat bingkai daripada teks yang baru kita baca, tidak bisa dipisahkan daripada bagian sebelumnya, tapi juga bagian sesudahnya. Kira-kira bingkai dan peristiwa apa yang terjadi? Kalau boleh saya katakan, statement yang diungkapkan oleh Elia atau teks yang baru kita baca, ini merupakan suatu anti klimaks dari perjalanan seorang nabi yang bernama Elia. Kalau kita coba menarik diri mundur ke beberapa pasal sebelum pasal ini, ada satu euforia kemenangan. Waktu kita melihat kondisi Israel pada satu titik tertentu itu berada dalam tekanan dan hukuman Allah. Langit seperti tembaga dan tanah itu seperti besi. Karena apa? Israel yang membelakangi Allah justru mengarahkan hidupnya kepada Baal. Mengarahkan hidupnya kepada Baal yang dianggap memberikan kesuburan kepada mereka. Apa yang dilakukan Allah? Allah tidak turunkan hujan selama 3,5 tahun. Akibatnya mereka terancam
punah karena hukuman Allah. Tidak ada orang yang memberikan hidupnya kepada Adonai atau kepada YHWH, tetapi mereka memberikan hidupnya kepada Allah. Allah membangkitkan seorang yang bernama Elia. Dan kalau kita melihat satu epik yang sangat hebat di Gunung Karmel, Elia menantang kepada para pengikut Baal dan kepada mereka yang mendua hati, bahkan mungkin mereka yang masih memiliki hati kepada Yahweh atau kepada Adonai. Dia menantang, ayo lakukan pengujian siapa sebetulnya Allah. Kalau Baal menjadi Allahmu, tunjukkan. Tapi kalau memang Yahweh Adonai yang menjadi Allahmu, kita buktikan. Lalu dibuat yang namanya mesbah, simpan yang namanya kurban. Nabi Baal berteriak-teriak, tidak ada hasil. Tapi ketika Elia melakukan satu panggilan kepada Allah, dan Allah menurunkan api dari langit, menghanguskan kurban tersebut. Saya singkat, beberapa jam sebelum kita membaca teks ini, statement Elia ini, ada satu euforia kemenangan yang seringkali disebut dengan revival atau kebangunan rohani. Israel dengan radikal balik kepada Allah, lalu Allah menurunkan hujan, memberikan kesuburan. Israel tidak terpunahkan tetapi terpulihkan karena perjumpaan kembali dengan Allah. Tetapi pada klimaks di mana Elia sebagai hero, sebagai katakan subjek yang menjadi mobilitator atau mobilisasi kebangunan rohani, mendengar ancaman seorang perempuan namanya kadang-kadang Isabel, kadang-kadang Isabel. Waduh, ini tiba-tiba nabi yang dikatakan menyembelih ratusan nabi Baal karena suara seorang Isabel itu tiba-tiba tertekan, takut, cemas, anxiety, bahkan depresi. Apa yang dia anggap sebagai satu pengalaman yang begitu excited, hilang. Saya nggak tahu, apakah rekan-rekan, Bapak Ibu jemaat-jemaat di sini pernah mengalami bagaimana mungkin ada satu peristiwa yang sepertinya begitu mengangkat kita sehingga rasanya kita ini di atas puncak kemenangan, spiritualitas, kesuksesan, berkat, dan keberhasilan. Tiba-tiba dalam hitungan jam itu seperti kita terjerembab ke bawah. Dan itu gambaran daripada siapa? Elia. Pernahkah kita mengalami hari ini begitu rasanya di puncak, tetapi besok hari rasanya kita begitu di dasar tubir? Itu sebabnya saya katakan ini sebagai satu anti klimaks. Sesuatu yang excited berubah menjadi satu tragedi. Euforia kemenangan itu menjadi suatu peristiwa depresi bagi seorang yang bernama Elia. Kenapa saya sebut depresi? Prosesnya jelas kalau melihat bagaimana orang mengalami tekanan dan pada ujungnya depresi. Kalau baca tulisan Norman Wright, orang itu ketika mengalami tekanan, kalau tidak bisa memanage kondisi tersebut akan mengalami stres. Dari stres itu kalau tidak dikelola, diselesaikan akan menjadi depresi. Kalau sudah depresi, itu hanya selangkah menuju maut. Coba kita lihat di dalam konteks Elia. Dia dengar ancaman, rasa tertekan. Tekanan membuat dia cemas. Dan ketika ini tidak di-manage dengan baik, justru dia lari dari Allah, dari panggilan, ke satu tempat yang namanya padang gurun. Sampai di tempat tersebut dia tinggalkan orang yang mendukungnya, bujangnya, yang setia kepadanya. Ditinggalkan begitu saja. Lalu apa yang dilakukan? Dia pergi sendiri. Satu hari perjalanan. Waktu dia lelah, dia ungkapkan satu kata-kata. Dan kata-kata permintaan ini keluar daripada seorang yang melihat api turun dari langit, yang mengenal Allah, yang meminta Allah menunjukkan kuasanya di hadapan Israel. Tahu permintaannya apa? Dari mulut yang sama dia katakan, kalau boleh saya mati saja.
Dalam kasus depresi ini namanya bunuh, kecenderungan ke sana. Dan dia katakan, aku merasa gagal, tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Musa yang kau utus di Gunung Sinai, itu nampaknya lebih baik dibandingkan aku. Lalu apa? Tertidur. Apateo atau apatis. Ini semua gambaran orang depresi. Malaikat membangunkan dia, memberikan makan 2 kali. Waktu dia bugar, ini yang membedakan Elia mungkin dengan kebanyakan dari kita. Dia tetap memberikan apa? Telinganya kepada Allah. Dan dalam kondisi di bawah, tuh kalau kita baca di situ tuh, waktunya sangat pendek. Dalam kondisi yang di bawah seperti itu, dia kembali kepada panggilan Allah. Dan dikatakan dia mengarahkan dirinya ke Gunung Sinai. Ingat di Gunung Sinai, Musa berjumpa dengan Allah. Menerima perintah Allah. Melakukan misi Allah. Seakan-akan itu yang dikejar. Kalau kita kaitkan dengan topik hari ini, bagaimana iman mengalahkan tekanan, depresi, itulah yang dimaksudkan. Satu kondisi kalau orang mengalami tekanan, jika hopeless, there is no future, saya pikir iman, kalau kita pakai sebagai satu prinsip kita, berarti kita mengarahkan kembali kepada panggilan Allah dan kepada Allah. Hanya di sana kekuatan yang bisa merubah hidup kita. Saya stop sampai di sini. Itulah kerangka yang baru kita baca. Seperti itu penggambarannya begitu gamblang. Seorang hamba Tuhan yang sangat hebat, hanya ukuran beberapa jam masuk dalam dunia yang paling bawah. Ayo kita geser, kita lihat signifikansi dan relevansinya dengan hidup kita pada masa kini. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang pernah mengalami bagaimana hidup rasanya hidup di dalam berkat Allah, dalam kesuksesan, keluarga diberkati, anak-anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan, studinya berhasil, kalau memang sudah kerjanya berhasil, keuangan tidak ada celah, melimpah dengan berkat-berkat Tuhan, pendidikan, karir berkembang, tapi secara tiba-tiba bisa terhenti bunyi. Atau tiba-tiba kondisi terbalik. Terbalik semua. Dulu bisa beli apa-apa, sekarang mikir. Income terputus. Nah, waktu kita dihadapkan dengan yang seperti ini, kira-kira pilihan yang logis dan final, apakah tetap bersuka cita dan tetap tinggal di dalam Allah? Ataukah kita bersungut-sungut, komplain, rasa tertekan, sampai ujungnya, gak jarang yang pingin mati bunuh diri. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang mengalami seperti ini, tetapi saya pikir ini berita bagus. How to overcome depression with our faith to Christ. Bagaimana ini? Caranya, langkahnya seperti apa? Paling tidak yang pertama, tekanan, depresi, itu tidak mengenal apapun. Saya sebut sebagai unconditional. Tekanan, depresi itu tidak mengenal usia, gender, status sosial, pendidikan, gelar, dan apapun yang bisa kita sematkan. Saya pakai figur yang namanya Elia. Dia itu orang harismatis, berpengaruh, berkuasa, hamba Tuhan. Figur Israel. Siapa pada zamannya yang lebih hebat dari dia? Ahab pun dilawan. Artinya dia mengatasi kepemimpinan politik. Tetapi dia tidak kebal dengan yang namanya tekanan dan depresi. Karena itu bagi kita semua, tahu ini unconditional, mawas diri. Jangan anggap diri kita terlalu hebat. Kita tidak sehebat Elia. Elia aja begitu. Model kayak kita. Yang kedua, dari narasi saya bisa menyimpulkan bukan hanya unconditional yang namanya tekanan terhadap seseorang. Takut dan cemas yang berlebihan itu bisa menjadi penyebabnya.
Jadi ketika takut dan mencemas mencengkram seseorang tanpa solusi, itu bisa memicu satu strain yang pada ujungnya akan mengakibatkan depresi. Ketika Isabel mengancam, itu terstimulus oleh Elia. Masuk, cengkram, tidak ada solusi. Jadi problem. Ketakutan, cemas, depresi. Gary Cullen mengungkapkan lebih jauh tentang masalah stres dan depresi ini. Seorang siapapun itu bisa terjadi. Dia umpamakan sama seperti kita nggak bisa nolak burung terbang di atas kepala kita, bukan? Itu burung apapun bisa terbang, tetapi kalau mau membuat sarang di kepala kita nanti dulu. Itu yang namanya stres dan depresi. Jadi bisa datang. Datangnya kenapa? Bisa karena masalah problem-problem internal. Umpamanya ada masalah yang bertumpuk tidak diselesaikan, satu kali buat kita getas. Dan itu akan memicu yang namanya stres dan pada ujungnya bisa depresi. Kadang-kadang ada dosa yang tidak diselesaikan. Sama seperti Daud ketika melakukan perzinahan dengan Batsheba, tidak diselesaikan. Mazmur mengatakan tangan Allah itu menekan dia. Itu ada diungkapkan di dalam Mazmur pasal 51. Kadang-kadang orang bisa menolak fakta yang tidak bisa diubah, tidak bisa menerima diri sendiri, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Akibatnya ini bisa menimbulkan semacam stres. Dan kalau kita nggak bisa nerima itu akan bisa menimbulkan depresi. Jadi sekali lagi, itu yang bersifat internal. Eksternal itu problem-problem. Kadang-kadang sikap iri hati muncul. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Kalau itu tidak diselesaikan, bisa menjadi problem dalam diri kita. Kadang-kadang pengalaman pahit bertubi-tubi. Perlakuan yang tidak adil di keluarga. Pekerjaan yang selalu gagal. Bahkan ada orang yang pacaran gagal, terus akhirnya nggak mau berkeluarga. Ini menjadi sebab-sebab. Dari narasi kita melihat yang ketiga, efeknya itu fatal. Lihat yang diminta Elia apa? Saya nggak habis pikir orang yang kenal Allah, yang lihat kuasa Allah bisa minta mati. Ini kan, mau didefinisikan seperti apa? Tetapi bagi saya, ini membuat saya semakin mawas diri. Saya nggak bisa memandang diri saya lebih hebat dari Elia. Siapapun kita, berjaga-jaga. Efek fatal ini kalau kita melihat secara fisik, lemes, tidur, gak ada gairah, kan gitu tuh. Kalau kita tarik pada masa sekarang, orang ketika depresi, itu fisiknya gak bagus. Matanya cekung karena kurang tidur. Orang depresi itu bisa banyak tidur atau bisa kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur itu lemes. Dan akibatnya dia banyak tergantung kepada apa? Obat-obatan. Ujungnya ke narkoba. Dalam titik efek sosial, mereka biasanya menarik diri terisolasi. Tertutup dan selalu curiga pada orang. Secara psikologis, putus asa, rasa rendah diri, minder, unhappy. Dan tahu, pada ujungnya menganggap hidup itu satu beban, bermuara pada depresi, dan cara yang paling baik di dalam hidup adalah mengakhiri hidup. Saya harap ini bukan kita. Mawas diri. Yang keempat, ini yang menjadi inti khotbah. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Seperti topik, keep in faith. Tetap di dalam iman. Karena iman itu yang bisa mengalahkan depresi. Iman itu yang bisa mengalahkan tekanan. Nah, sampai di sini nampaknya tidak ada masalah dengan tema. Tetapi kalau orang bertanya kepada saya dan mereka bertanya, oke, pastor, saya mau. Saya mau mengalahkan tekanan dan depresi. Lalu mereka bertanya, tunjukkan kepada saya jalannya bagaimana. Apa yang dimaksud iman yang mengalahkan tekanan? Nah, ini yang penting bagi kita. Karena kalau kita tidak sampai di sini berarti kita hanya akan berbicara sesuatu tanpa solusi. Hanya mengobrolkan sesuatu efek akibat
Tetapi kalau aku ngalami itu seperti apa solusinya? Saya rasa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita diizinkan menghadapi realita yang tidak mudah ini, ketika kita diizinkan menghadapi masalah-masalah yang begitu menekan kita, sampai di luar kemampuan kita, dan kita dinasihatkan, have faith in Christ, sebagai solusi untuk mengalahkan tekanan, langkahnya seperti apa? Yang pertama, bersikap tenang. Itu yang pertama. Apa alasannya bersikap tenang? Saya rasa bersikap tenang alasannya, kalau melihat Elia, ada Allah yang tetap menyertai Elia. Di dalam kondisi yang paling terburuk yang dilakukan oleh Elia, di dalam permintaan yang paling jelek yang mungkin terjadi ketika orang mengalami depresi, he's still there. Dia tetap di sana menyertai Elia. Yang membedakan Elia dengan yang lain, dengan kita, Elia masih tetap memberikan telinga untuk kembali ke Sinai. Karena dia tahu ada Allah. Dan Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang setia, Allah yang mampu, dan Allah yang mau menyelesaikan masalah. Elia berhadapan dengan Allah, dia setia, mau dan mampu. Keep calm, tenang jiwaku. Saya rasa hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah bersikap tenang. Yang kedua, pelajari problem yang dihadapi. Lihat di mana sumbernya. Dengan keterbukaan, meminta Allah membimbing. Di mana letak problem tersebut? Kalau itu menyangkut sesuatu yang tidak bisa dirubah seperti yang saya katakan tadi, terima itu dengan ucapan syukur. Tetapi kalau kita memahami itu merupakan sesuatu yang bisa kita ubahlah. Setelah kita memahami sumber problem, tata ulang hidup kita. Tata ulang. Saya rasa hidup karena iman untuk mengalahkan tekanan bukan seperti usaha membalik tangan. Ada upaya dan kerja keras dari kita. Ketika kita mengalami tekanan, kita bertekad untuk iman kita bisa mengalahkan tekanan. Ada kemungkinan Bapak Ibu atau mungkin saya dan kita semua jatuh bangun di dalam memperbaikinya. Tetapi kalau mata kita tetap kepada Allah, ujungnya pasti kemenangan. Pasti kemenangan. Saya pikir tidak ada jalan yang mudah. Allah tidak menjanjikan kemudahan, tapi Allah menjanjikan kemampuan kepada kita. Keterbukaan merupakan satu rahasia yang harus tetap kita miliki. Elia hancur di dalam puncak prestasinya, tetapi dia masih memiliki sisa keterbukaannya untuk kembali ke Gunung Sinai. Kalau hari ini kita mungkin terjerembab dalam satu titik yang paling terbawah. Mungkin kita merasa tidak punya harga diri. Kita terlalu jauh melakukan satu tindakan yang mungkin tidak diperkenan Allah. Pertanyaannya, masihkah ada sisa untuk kita tetap melihat ada Allah yang menyertai kita? Bagi Allah itu cukup. Dan biarkan dia bekerja. Siapapun bisa mengalami hal yang buruk. Tetapi seringkali yang membedakan kita dengan Elia atau kita satu dengan yang lain adalah, cukupkah kita terbuka untuk memulai ulang? Sehingga di situ Allah bisa bekerja. Yang membedakan Petrus dengan Yudas adalah keterbukaan. Dua-duanya brutal dan buruk. Yang satu menjual, yang satu mengutuk Yesus. Mana yang lebih buruk? Menyangkal atau mengutuk? Mengumpat? Sama buruk. Yang membedakan keterbukaan. Yang satu terbuka untuk kembali kepada Yesus. Di mana kita berdiri? Hanya kita yang tahu. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.